Oke, ketemu lagi di mata kuliah Supply Chain Management. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai pengukuran kinerja supply chain management. Ya, ini kaitannya bagaimana perusahaan mengukur kinerja supply chain management yang sudah dilakukan ya dengan menggunakan metrik ya, ini salah satunya. Nah, saya slideshow dulu di sini. Ya, jadi salah satu aspek ya dalam supply chain ini adalah manajemen kinerja. Nah, dari manajemen kinerja itu nanti akan ada perbaikan ya secara berkelanjutan. Jadi diperlunya sebuah sistem pengukuran ya yang mampu mengevaluasi kinerja rantai pasokan. Jadi secara holistik ya ini. Jadi ini sebenarnya mengevaluasi ya, melakukan evaluasi sampai sejauh mana ya kegiatan supply chain management ini. Jadi sistem pengukuran kinerjanya apa yang harus diperlukan. Jadi yang diperlukan itu apa saja ya. Ya. Jadi yang pertama itu kita harus melakukan monitoring dan pengendalian. Jadi pengukuran kinerja itu ya didapatkan dari pertama ya proses monitoringnya harus berjalan. Terus juga harus ada pengendalian ya. Karena ini kan pengendalian ini dilakukan dari hasil proses monitoring. Nah, setelah dimonitoring baru kita kendalikan ya dengan cara perbaikan ya ini. Nah, yang kedua di sini mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi rantai pasokan ya. Jadi artinya perusahaan memberikan arahan ya, memberikan sebuah komunikasi ya, mengkomunikasikan ya, atau juga sosialisasi ya tujuan organisasi mengenai fungsi-fungsi daripada rantai pasokan yang akan dilakukan oleh perusahaan ya ini. Terus yang ketiga, agar perusahaan itu tahu sampai sejauh mana posisi ya, posisi relatif ya dengan para pesaing ya ini ya. Jadi posisi perusahaan dengan para pesaingnya posisinya ada di mana? Apakah perusahaan ini memang tertinggal jauh dengan para pesaingnya atau memang kita sudah meninggalkan jauh lebih cepat ya kemajuannya dalam pelayanan terhadap konsumen atau kegiatan dalam proses supply chain dengan para pesaing ya ini ya. Jadi ingin mengetahui sampai sejauh mana ya posisi dari perusahaan ya dalam menggapai sebuah tujuan gitu ya. Ya, sebuah tujuan berarti misi-misi dari perusahaannya itu ya. Nah, yang keempat ini menentukan arah ya. Menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan dan dalam bersaing ya. Nah, perusahaan kalau ingin melihat bagaimana cara memperbaiki ya agar dia bisa unggul dengan para pesaing, berarti kan harus ada yang namanya pengukuran kinerja atau bisa juga diistilahkan ini dievaluasi ya itu sampai sejauh mana ya supply chain management ini sudah dilakukan, apakah perlu ditingkatkan ya atau memang ada penurunan ya dalam proses supply chain management ya ini. Nah, untuk menciptakan sebuah pengukuran kinerja dari supply chain management, tentunya perusahaan ini harus bisa menentukan ya, harus bisa menentukan apa yang harus diukur ya. Nah, ini ya, apa yang harus diukur, apa yang harus dimonitor ya, sehingga akan menciptakan kesesuaian antara strategi supply chain ya. Ini ya, strategi supply chain dengan metrik pengukurannya ya itu. Ya, misalkan perusahaan ingin mengukur kinerja pasokan ya dari sisi transportasi darat ya, menggunakan transportasi darat seperti kontainer ya.
Nah, bagaimana proses ya pengiriman ya dari pabrik sampai ke konsumen misalkan ya, atau sampai ke supply sampai ke retail. Nah, bagaimana proses supply-nya? Apakah cepat ya sesuai dengan schedule waktu, dan juga produknya tidak bermasalah ya setelah sampai tujuan ya, tidak berkurang ya kualitasnya misalkan. Nah, itu kan salah satu alat ukurnya apa ya. Nah, itu ya alat ukurnya misalkan dia menggunakan sebuah teknologi misalkan ya, teknologi eh, yang bisa dilacak ya alat transportasi tersebut melalui GPS ya. Nah, misalkan masing-masing alat transportasi tersebut ya bisa dilacak misalkan menggunakan sekarang ini kan teknologinya sudah teknologi menggunakan apa namanya, misalkan menggunakan RFID ya, ada ID yang disematkan di truk tersebut sehingga dia bisa deteksi keberadaan dari truk tersebut ya, kontainer tersebut dia berada di mana, sehingga bisa terlacak bahkan sampai ke produknya yang di dalam kontainer tersebut ya, itu bisa dimonitoring kualitasnya ya, susutnya kualitasnya sebuah produk ya, itu ya ini. Nah, jadi setiap periode ya, setiap berapa periode pengukuran kinerja tersebut. Nah, jadi setiap berapa periode kita melakukan sebuah pengukuran kinerja. Misalkan setiap 1 bulan ya, setiap 3 bulan ya, atau sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut ya. Jadi ada periodenya ya. Nah, seberapa penting ya ukuran satu relatif terhadap yang lainnya ya. Nah, seberapa penting ya pengukuran kinerja tersebut dilakukan ya. Misalkan pentingnya melakukan pengukuran kinerja dari sisi kualitas produk saat pengiriman barang ya. Itu sekarang kan sudah teknologinya sudah teknologi Internet of Things ya, IoT ya. Supply chain management ini eranya sudah era supply chain mengarah kepada IoT ya, Internet of Things ya, IoT. Jadi artinya semua produk mulai dari pabrik sampai ke konsumen itu bisa terlacak ya, gitu ya, bisa terlacak mulai dari produk itu jadi ya sampai dikirim sampai ke tujuan ke konsumen itu bisa terlacak ya. Ya, baik itu transportasinya, kualitasnya ya, nilainya ya. Nah, itu dengan IoT ya, ini Internet of Things ya. Tentu dengan Internet of Things ini banyak perangkat-perangkat teknologi ya, teknologi jaringan komputer misalkan ya, dengan menggunakan misalkan RFID ya. Jadi melakukan penyematan ya di dalam produk tersebut ya, menggunakan RFID yang bisa mendeteksi ID dari sebuah produk ya, sehingga bisa menghasilkan produk itu bisa terdeteksi kualitasnya ya, itu ini. Nah, selanjutnya ini seberapa penting ya. Nah, tadi ini sudah ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab ya terhadap sebuah kualitas dari produk tersebut ya. Nah, misalkan dari sisi produksi ya, ketika itu diproduksi, nah ini bisa ditangani oleh bagian produksi ya, penanggung jawabnya ini adalah bagian produksi. Nah, ketika kita melakukan pengiriman produk ya menggunakan transportasi udara, laut ya, darat, nah itu merupakan tanggung jawab misalkan bagian manajer supply misalkan ya, itu. Nah, ini jadi ada penanggung jawabnya ya. Jadi sehingga sistem pengukuran kinerja ini juga harus memiliki alat ukur ya, ini ya, alat ukur
yang bisa digunakan untuk memonitor kinerja secara bersama-sama antar suatu organisasi atau suatu departemen, ya. Nah, misalkan keterkaitan antara bagian produksi, ya, dengan bagian supply, ya, bagian pengiriman, ya, itu. Nah, bagaimana struktur sistem kinerja itu dilakukan, ya? Jadi ada 3 model di sini, ya. Ada menggunakan individual metric. Nah, yang akan dibahas ini menggunakan individual metric dan metric set di sini, ya. Ya, kedua metric set, yang kedua menggunakan overall performance measurement system, ya. Nih. Ya, sekarang kita lihat bagaimana pengukuran kinerja menggunakan metrik, ya, ini. Jadi pengukuran kinerja menggunakan metrik ini, ya, ini sebuah pengukuran kinerja yang bisa diverifikasi, ya, ini, ya, itu dalam bentuk kuantitatif, ya, nah, dalam bentuk nilai, ya, atau dalam bentuk sebuah deskripsi, ya, kualitatif, ya, sehingga ini bisa didefinisikan terhadap menjadi sebuah titik acuan, ya, poin, ya. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan, ya, dalam melakukan pengukuran kinerja menggunakan metrik agar efektif, ya. Pertama ini, ya, harus diwujudkan dalam bentuk, artinya dia masuk akal, gitu, ya, mudah dimengerti, ya, oleh orang yang membacanya, ya, oleh orang yang akan nanti akan melakukan punya kepentingannya, ya, itu artinya yang saling terkait, gitu, ya. Misalkan bisa dimengerti, masuk akal oleh pimpinannya, misalkan, ya, bisa dibaca, ya, bisa dipahami, masuk akal, gitu, ya, itu, ya. Ini yang kedua di sini harus value based, artinya suatu metrik harus dikaitkan dengan bagaimana organisasi menciptakan nilai, ya, ke pelanggan atau memenuhi kepentingan stakeholder lainnya. Nah, ini artinya pengukuran kinerja itu harus memperhatikan kepentingan stakeholder, ya, itu, ya. Metrik harus bisa menangkap karakteristik atau hasil outcome, ya. Nah, ini, ya, bisa dalam bentuk numerik, ya, maupun dalam bentuk nominal, ya. Jadi ukuran ini harus dibandingkan dengan sebuah reference point-nya, ya, itu. Metrik sedapat mungkin tidak diciptakan atau tidak menciptakan konflik, ya. Nah, ini artinya metriknya itu benar-benar jelas sehingga tidak menimbulkan konflik, ya. Konflik artinya sesuatu yang banyak dipertanyakan, gitu, ya. Nah, artinya jelas, ya. Jadi antara fungsi suatu organisasi, gitu, ya, konfliknya. Metrik yang diciptakan untuk kepentingan suatu fungsi seringkali menciptakan tindakan yang kontraproduktif terhadap pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan, ya, ini. Jadi buatlah sebuah metrik yang jelas yang tidak menimbulkan kerancuan, ya, itu. Metrik harus bisa melakukan distilasi terhadap data yang banyak tanpa kehilangan informasi yang terkandung di dalamnya, ya. Jadi artinya metrik tersebut mempunyai data yang jelas, ya, gitu, sehingga data itu benar-benar akurat, gitu, ya. Nah, di sini ada tipologi, ya. Jadi tipologi dari metrik, ya. Jadi tiap metrik itu punya nama yang jelas, ya, di sini. Tujuannya, ya, targetnya, ruang lingkupnya, ya, ini, ya, satuannya apa, ya, cara pengukurannya, frekuensi dari pengukurannya, ya, sumber datanya dari mana, penanggung jawab dari data tersebut siapa, ya, serta atribut lainnya bila diperlukan di sini atau yang saling terkait. Nah, ini contoh tipologi metrik, ya, di sini. Misalkan, ya, dari sisi finansial, ya, di sini dia bisa melakukan sebuah ROA, ya, return of asset. Nah, ini, ya, dari sisi outcome, misalkan di sini, ya,
Terus dia bisa melakukan prediksi ya, memprediksi ya ini biaya lembur ya per jam per orang gitu ya. Nah, ini untuk memprediksi kekurangan anggaran gitu ya. Nah, ya ini. Ini ya. Misalnya kita membuat sebuah metrik biaya lembur per jam per orang itu berapa? Ya, itu. Sehingga dia bisa memprediksi kekurangan anggaran, ya. Ini. Terus yang kedua ya di sini dari sisi non finansial, ya. Misalkan dari jumlah ya, jumlah subprosesnya ada berapa? Ya, setupnya ya. Nah, ini untuk memprediksi waktu lamanya proses itu berlangsung ya di sini. Ya, ini ada melakukan prediksi, terus outcome-nya apa ya itu. Ya, misalkan memprediksi jumlah suatu proses. Nah, nanti outcome-nya berapa lama waktu yang dibutuhkan ya itu. Terus prediksi untuk biaya lembur per jam per orang. Ya, outcome-nya nanti bisa ketahuan ya, return of asset-nya. Berapa aset ya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau yang dibutuhkan oleh perusahaan ya ini. Nah, ini contoh ya tipologi metriknya. Nah, ada metric set di sini ya, di sini metric set. Jadi metric set ini sebenarnya kumpulan dari beberapa metrik sehingga dia membentuk metric set ya ini. Kumpulan itu diperlukan ya untuk memberikan informasi kinerja dari sebuah subsistem. Contohnya ya di sini kalau kita membuat sebuah kinerja persediaan yang hanya tidak cukup diukur dengan satu metrik, dengan berbagai macam metrik misalkan ya. Nah ini sudah kompleks sekali ya. Ya, jadi jelas di sini bahwa individual metrik untuk persediaan bisa berupa ongkos simpan ya. Ini berapa ongkos simpannya, tingkat perputaran dari persediaan, terus akurasi dari catatan persediaan, ya, utilisasi sumber daya yang terkait dengan manajemen persediaan dan yang lainnya di sini. Jadi semua metrik individual ya bisa dikatakan metrik set untuk persediaan dan secara bersama-sama mengukur kinerja persediaan. Ya ini. Jadi kalau pada level tertinggi itu perlu memiliki sistem kinerja secara keseluruhan. Ya ini. Nah, sehingga pada dasarnya sistem keseluruhan tersebut tidak hanya merupakan kumpulan dari banyak metrik ya di sini. Jadi banyak metrik set yang menyusunnya ya di sini. Tetapi juga menjadi alat untuk menciptakan kesesuaian ya antara metrik set dengan tujuan strategis perusahaan. Sehingga di sini tujuan yang ditetapkan oleh level yang lebih tinggi ini harus terwujud. Sehingga harus didukung oleh metrik yang mana masing-masingnya ya di sini bisa melalui proses sebuah supply chain ya di sini. Nah, sistem dari pengukuran kinerja ini ya kalau kita lihat di sini ya, sehingga ini menjadi sebuah jembatan koordinasi antar metrik gitu ya di sini. Koordinasi ini penting, kenapa? Karena ini adalah merupakan independensi ya antara metrik dan antar proses ya, proses supply chain. Jadi dengan adanya koordinasi yang baik, konflik antar proses maupun antar bagian ini bisa dikurangi ya ini. Ini adalah salah satu sebuah contoh pendekatan proses dalam pengukuran kinerja supply chain ya. Jadi sejalan dengan filosofi dari supply chain management ini ya. Nah, ini yang mendorong terjadinya integrasi antara fungsi ya. Nah, ini pendekatan berdasarkan proses ya, proses based approach. Jadi banyak digunakan untuk merancang sistem pengukuran kinerja dari supply chain ya ini. Nah, kalau kita lihat prosesnya ya di sini ya. Kalau kita lihat prosesnya ya, suatu proses atau aktivitas ini membutuhkan sumber daya ya. Sumber daya sebagai input. Nah, ini ya sebagai sumber daya sebagai input. Sehingga dia bisa melakukan sebuah penambahan nilai ya terhadap input tersebut. Nah, sehingga menghasilkan sebuah keluaran output di sini. Ya, sesuai dengan keinginan pelanggan atau dengan
tujuan dari misi perusahaan, ya. Jadi dengan kata lain, kalau kita lihat setiap proses di sini ya akan membutuhkan sebuah biaya, ya, karena mengkonsumsi sumber daya sehingga akan menciptakan sebuah nilai, ya, outputnya. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam sebuah sistem pengukuran kinerja berdasarkan proses di sini ya. Pertama, kita harus melakukan identifikasi, ya, hubungan semua proses yang terlibat di sini ya. Nah, ini ya. Jadi kita harus tahu dulu ketika ada sebuah produk yang ingin dibuat, berarti harus kita identifikasi hubungan semua proses yang terlibat. Ya, misalkan ingin memproduksi biskuit. Nah, berarti proses yang terlibat itu apa saja? Nah, kalau misalkan dia di bagian produksi, ya, misalkan dia berkaitan dengan bagian, ya, penyediaan bahan baku tepung terigu misalkan. Nah, lalu berkaitan dengan bagian pengolahan, ya, untuk dia bisa menjadi biskuit. Nah, itu ada keterkaitan ya, gitu. Itu contoh sederhananya. Ya, contoh yang lain proses pengadaan, ya, ini dan transportasi. Nah, ini kan ada saling keterkaitan ya di sini. Jadi ini ada proses untuk pemenuhan pesanan dari pelanggan, ya. Terus proses perancangan produk baru dan sebagainya. Nah, jadi jelas bahwa kalau didefinisikan dan kalau kita lihat batasan proses intinya di sini ya. Kalau kita lihat di sini ya. Definisi dan batasan ini diperlukan karena tidak semua proses yang ada pada supply chain membutuhkan perhatian, ya, ini. Membutuhkan perhatian yang sama dari manajemen, ya. Jadi membutuhkan sebuah perhatian yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dari sebuah proses tersebut, ya. Sehingga di sini akan memberikan sebuah nilai tambah, ya, ini. Jadi pada tahap ini perlu didefinisikan dulu ya proses-proses intinya serta batasannya sampai di mana proses tersebut akan dianalisis, ya, ini. Nah, pertama ya ketika ingin membuat sebuah proses ya kita tentukan dulu misi perusahaan itu apa, ya. Misinya dari perusahaan misalkan meningkatkan nilai pelayanan supply chain, ya. Terus kedua, bagaimana tanggung jawabnya. Terus fungsi dari proses intinya, ya. Misi, ya, di sini tanggung jawab, fungsi dari tiap proses harus jelas. Misalkan di sini ya misi bagian pengadaan untuk memberikan material yang tepat, ya, dari supplier sehingga kegiatan produksi bisa berlangsung dengan lancar. Oh, ya, misalkan bagian pengadaan menyediakan bahan baku yang tepat, cepat, sehingga memperlancar proses produksi, ya, ini. Jadi kalau misinya tidak cepat, tidak tepat, akan menghambat produksi juga, ya, ini. Terus tanggung jawabnya. Nah, ini kalau kita lihat tanggung jawab ini bisa diwujudkan dalam pernyataan yang lebih detail, ya, seperti menjaga pasokan, ya, secara berkesinambungan dengan harga yang murah. Nah, ini ya. Ini ya. Jadi dia mempunyai tanggung jawab untuk melakukan kegiatan pasokan bahan baku atau pasokan bahan produk yang sudah jadi agar sampai ke konsumen itu harganya murah, ya, kualitasnya bagus, ya, ini. Atau meminimumkan investasi persediaan, memelihara supply base, ya, dasar supply, menjalin hubungan yang tepat dengan pemasok, ya. Nah, langkah ini memang perlu. Tujuan apa? Untuk menentukan mana aktivitas atau proses yang tidak memberikan value base, sehingga ini bisa dieliminasi, ya, gitu. Ini. Jadi bagian-bagian yang memang merupakan bukan merupakan tanggung jawabnya itu bisa dieliminasi
atau yang bukan berhubungan nilai ya. Nah, kedua di sini harus dilakukan ya kaitannya dengan penguraian identifikasi dari subproses. Ya, ada proses utama ya, terus ada subproses ya. Ini ya, kalau kita lihat di sini setiap proses inti pasti dia nanti akan mengeluarkan subproses ya. Ini ya, jadi kalau kita lihat setiap proses inti ya biasanya merupakan agresi dari sejumlah proses ya. Ini jadi kalau kita lihat ya, contohnya di sini proses pembelian material ya. Kalau kita lihat di sini ya, proses pembelian material ya, ini melibatkan subproses ya. Misalkan pembelian melibatkan subproses penyediaan stok ya yang ada ya, terus juga penentuan kuantitas ya. Ini ya, ini terus tanggal kebutuhannya ya, ini terus pembuatannya ya, ini pengiriman PO-nya ya, pemrosesan pesanan tentu oleh pemasok di sini ya, terus bagaimana pengirimannya, terus penerimaannya ya, terus inspeksi ya, pengecekan kedatangan ya di sini, terus bagaimana penyimpanannya di gudang ya, proses penagihannya seperti apa dan pembayarannya bagaimana ya. Ini jadi ini adalah sebuah subproses ya, yang membutuhkan sebuah keterlibatan ya dari satu atau lebih fungsi dalam sebuah perusahaan, baik dari dalam perusahaan maupun dari luar ya di sini. Tentu di sini dalam konteks supply chain seharusnya proses-proses yang ditinjau di sini tidak hanya dilakukan oleh internal organisasi, tapi juga dilakukan oleh pihak lain. Pihak lain tentunya seperti supplier, ya, customer, pemerintah, misalkan ya, atau perusahaan dengan perusahaan, ya ini. Ya, yang ketiga ini berarti tanggung jawab dan fungsi dari subproses, ya di sini. Ya, sama halnya dengan proses-proses inti, ya. Tanggung jawab juga ada subprosesnya sini ya. Jadi ini subprosesnya ini juga perlu didefinisikan dengan jelas. Ya, di sini. Ya. Tentu saja tanggung jawab dan fungsi dari setiap subproses ini harus lebih operasional. Ya, atau spesifik atau lebih ke teknis gitu ya, nih. Dibandingkan dengan tanggung jawab fungsi-fungsi dari proses inti tersebut. Ya, ini. Nih ya. Terus yang keempat, uraikan lebih lanjut ya subproses sehingga menjadi sebuah aktivitas yang jelas di sini ya. Nah, jadi langkah ini perlu dilakukan ya, namun biasanya bermanfaat ya. Karena subproses itu biasanya jadi masih terlalu umum ya. Ini ya. Berarti perlu diuraikan lagi ya, sehingga bisa diukur gitu ya. Jangan sampai sulit untuk diukur. Ya, di samping itu juga pemisahan antara aktivitas mana yang memberikan nilai tambah ya, ini, dan aktivitas mana yang tidak bisa dilakukan kalau tiap-tiap proses sudah diuraikan cukup detail sampai ke aktivitas-aktivitas yang elementer ya, ini. Jadi sampai tidak ada lagi aktivitas yang tidak bisa diuraikan ya, ini. Ya, yang kelima di sini ya kaitannya dengan target ya. Nah, hubungan target ya. Hubungan target antar hierarki mulai dari proses sampai ke aktivitasnya ya di sini. Tentunya di sini manajemen puncak ya biasanya memiliki target yang umum. Misalkan di sini ya contoh ya, dalam 3 tahun ingin mengurangi order fulfillment lead time menjadi 60% dari yang sekarang. Nah, punya target 60% ya. Ini.
Tentu target ini harus bisa diterjemahkan menjadi target yang lebih spesifik ya oleh manajernya di sini. Nah, dengan mengetahui semua subproses ya, tentu aktivitas dari elementer tersebut yang terlibat tentu memenuhi order yang sudah ditargetkan ya di sini. Itu ya. Tentu di sini order dari pelanggan serta berapa waktu yang dibutuhkan ya oleh masing-masing subproses maupun aktivitas elementer site ini, sehingga perusahaan bisa lebih jelas menentukan langkah untuk mencapai target tersebut ya. Misalkan targetnya 60% tadi ya, yang ini ya, ini gitu. Nah, ini adalah contoh ya. Ya, ini adalah contoh dekomposisi ya sistem pengukuran kinerja supply chain berdasarkan proses. Ya, ada tugasnya, ada fungsinya ya. Ada proses intinya ya, terus subprosesnya apa ya di sini. Terus aktivitasnya seperti apa di sini ya, ini. Lalu disubproseskan lagi ya di sebelah sini ya. Nah, ini juga aktivitasnya apa saja sehingga mencapai sebuah target ya, ini. Nah, ini ya, tugas dan fungsi ya. Terus jadi ada proses inti ya. Terus tugas dan fungsinya apa di sini ya. Apa, tentunya ini sesuai dengan target ya. Setelah itu baru diturunkan menjadi tugas dan fungsi lagi. Terus subprosesnya apa di sini ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya di sini adalah model pengukuran kinerja supply chain ya, menggunakan performance of activity ya. Nah, ini ya. Tentunya di sini kinerja aktivitasnya diukur berdasarkan dimensi pertama di sini ya, ongkos yang terlibat dalam eksekusi suatu aktivitas di sini ya. Ini. Nah, ongkos itu muncul ya karena dalam pelaksanaan suatu aktivitas ada sumber dana yang digunakan ya, ini ya, ada sumber daya ya yang digunakan di sini ya, sehingga ongkos ini bisa berasosiasi ya dengan tenaga kerja ya, dengan material ya, dengan peralatan, sehingga ongkos ini tentunya ini bisa diukur dalam bentuk absolut ya, ataupun dalam ukuran relatif ya, suatu nilai acuan ya. Misalkan ongkos material bisa diukur dalam nilai rupiah per tahun. Nah ya, misalkan ongkos material per tahun berapa, atau diukur terhadap nilai penjualan dalam setahun misalnya gitu ya. Atau juga bisa mengambil sampel ongkos masa lalu ya, yang bisa kita jadikan sebagai acuan ya dalam sebuah pengukuran kinerja ya, ini. Misalkan penurunan biaya-biaya persediaan biasanya diukur dalam bentuk persentase misalnya ya, relatif terhadap biaya tahun anggaran sebelumnya misalnya. Nah, itu ya. Jadi biaya ongkos sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, itu bisa dijadikan sebagai acuan ya. Gitu. Selanjutnya di sini waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu aktivitas ya, ini. Jadi ini penting ya dalam sebuah konteks supply chain management, terutama untuk supply chain yang berkompetisi ya terhadap dasar kecepatan responnya. Jadi kecepatan respon ini secara umum ditentukan oleh waktu yang dibutuhkan oleh masing-masing aktivitas. Ini ya. Nah, waktu pengembangan produk baru tentu di sini mempunyai sebuah waktu pemrosesan pesanan. Ya, pesanan dari pelanggan ya di sini. Sehingga waktu untuk mendapatkan bahan baku dan waktu setup-nya untuk kegiatan produksi ini adalah sebagian dari kontributor penting ya dalam menciptakan kecepatan respon pada supply chain management ya, ini. Tentu juga ada kapasitas ya yang kaitannya dengan ukurannya sebagai apa,
seberapa banyak volume, ya, volume pekerjaan yang bisa dilakukan, ya. Nah, ini contohnya kaitannya dengan kapasitasnya, ya. Contoh di sini kalau kita lihat, ya, kapasitas produksi suatu pabrik, ya, kapasitas pengiriman dari sebuah supplier, ya, kapasitas penyimpanan pada sebuah gudang, ya, ini. Ya, tentu besar kecilnya kapasitas ini perlu diketahui sebagai dasar untuk perencanaan produksi, pengiriman, ya, atau dasar untuk memberikan janji pengiriman ke pelanggan, ya, ini, ya, gitu. Dan juga keempat ini kapabilitas, ya, ini mengacu kepada kemampuan agregat dari suatu supply chain, ya, di sini untuk melakukan suatu aktivitas, ya. Nah, ini, ya, ya, beberapa subdimensi kapabilitas ini biasa juga sering digunakan untuk mengukur kinerja supply chain. Ya, diantara di sini ada reliabilitas, ya, keandalan, ya, mengukur kemampuan supply chain yang secara konsisten memenuhi janji ketepatan waktu dalam pengiriman produk, misalnya. Jadi pengiriman supplier dikatakan handal, ya, apabila defisiasi waktu pengiriman relatif kecil, ya, relatif terhadap waktu yang dijanjikan atau diharapkan, ya. Mesin dikatakan handal jika bisa bekerja dengan baik dalam jangka waktu yang diharapkan serta menghasilkan output dengan variabilitas yang relatif kecil dibandingkan dengan batas-batas spesifikasi, ya. Nah, intinya, ya, punya kapabilitas, ketepatan waktu, ya, keandalan, kecepatan, ya, ini. Nah, kesetiaan dalam mengukur kesiapan, ya, di sini, ya. Terus juga fleksibilitas, ya, ini. Nah, ini kaitannya dengan kemampuan supply chain untuk cepat berubah sesuai dengan kebutuhan, ya, output atau pekerjaan yang harus dilakukan, ya, fleksibel, gitu, ya, sesuai dengan kebutuhan atau keadaan kondisi teknologi, misalkan keinginan konsumen, ya, tren pasar, ya, ini. Produktivitas, ya, ini. Kelima ini produktivitas, ya, kaitannya dengan, ya, sejauh mana sumber daya pada supply chain ini digunakan secara efektif, ya, produktif, ya, ini, ya, dalam mengubah input menjadi sebuah output, ya, ini, ya. Secara mekanis, produktivitas merupakan rasio antara keluaran, ya, keluaran yang efektif terhadap keseluruhan input yang terdiri dari modal, ya, ini, tenaga kerja, ya, bahan baku dan energi, sehingga mencapai sebuah produktivitas yang efektif, ini, ya. Terus utilisasi, ya, yang keenam nih, kaitannya dengan mengukur tingkat pemakaian sumber daya manusia, sumber daya, ya, sumber daya dalam kegiatan supply chain. Misalkan sumber daya kaitan dengan utilitas mesin, ya, gudangnya, pabriknya, dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini, mesin yang hanya beroperasi rata-rata selama 6 jam sehari, ya, dari jam kerja harian 8 jam, dikatakan memiliki utilitas sebesar 75%, ya. Sehingga pada proses supply chain di sini, ya, siklus hidup produktivitas relatifnya panjang, ya, dan tidak berkompetisi atas dasar inovasi, ya, utilitas, dan juga salah satu ukuran yang paling penting untuk dimonitor, ya. Terus juga outcome, ya. Nah, ini outcome tidak selalu mudah diukur karena seringkali tidak berwujud, ya. Contoh outcome proses penyimpanan yang tidak mudah dikuantifikasi, ya. Jadi ketujuh dari metrik ini, ya, memiliki tingkat sulitnya yang berbeda-beda, ya, dalam pengukuran di lapangan, sehingga dalam prakteknya ongkos, waktu, kapasitas, produktivitas relatif mudah diukur, sedangkan metrik lainnya relatif sulit, ya. Contoh di sini fleksibilitas supply chain yang bisa diinterpretasikan, ya, diinterpretasikan yang berbeda-beda dengan ukuran yang berbeda-beda, ya, ini. Nah,
kita lihat lagi ya, di sini ada yang namanya model SCOR ya, Supply Chain Operation Reference. Ya, ini di sini ya, kalau kita lihat di sini adalah sebuah model ya yang punya acuan dari operasi supply chain. Seperti halnya kerangka yang dijelaskan pada bagian sebelumnya ya, ada kerangka yang contoh metrik sebelumnya tadi ya, yang ada finansial dan prediksinya ya, sehingga pada dasarnya juga merupakan model yang berdasarkan proses ya. Ini model ini mengintegrasikan 3 elemen ya, bisnis proses reengineering, benchmarkingnya. Nah, kalau bisnis proses reengineering ini kaitannya dengan proses kompleks sehingga menjadi sebuah definisi proses yang diinginkan ya. Terus benchmarking ini kaitannya dengan data kinerja operasional ya, target internal yang kemudian ditentukan dalam sebuah best in class yang diperoleh ya. Terus juga proses measurement. Nah, ini ya. Nah, ini kaitannya dengan mengukur, mengendalikan, memperbaiki proses supply chain. Sehingga SCOR ini membagi prosesnya menjadi 5 ya. Ini proses supply-nya menjadi 5 sini ya. 5 proses inti. Ya, ada plan-nya. Ya. Nah, plan ini kaitannya dengan proses untuk menyeimbangkan permintaan ya dan pasokan. Nah, jadi menyeimbangkan antara permintaan dengan pasokan yang tersedia ya, sehingga menentukan tindakan terbaik dalam memenuhi kebutuhan pengadaan, produksi, dan pengiriman. Nah, jadi proses perencanaan ini bagaimana bisa menyeimbangkan stok bahan baku yang tersedia, permintaan dari konsumen ya, sehingga bisa memenuhi kebutuhan secara seimbang di sini ya. Terus source. Nah, ini source ini kaitan dengan ketersediaan sumber daya. Ya. Ya, ketersediaan sumber daya ini ya kaitannya dengan pengadaan barang, baik itu barang jasa maupun barang berupa produk ya, untuk memenuhi permintaan. Ya, sehingga proses ini harus dicakup ya dalam proses perencanaan penjadwalan pengiriman ya, dari supplier, lalu menerima ya, lalu mengecek ya, dan memberikan otorisasi ya. Dalam ini kaitan dengan pembayaran untuk barang yang sudah dikirim ya, sudah dikirim oleh supplier, atau kaitannya dengan memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier dan sebagainya ya. Ini source. Jadi jenis proses ini bisa berbeda tergantung dari barang yang dibeli ya. Ini apakah untuk stok atau untuk make to order atau engineer to order produk ya. Nah, make ini kaitannya dengan mentransformasikan bahan baku ya atau komponen menjadi produk. Nah, jadi ada bahan baku lalu diproduksi menjadi sebuah produk yang diinginkan pelanggan sesuai dengan permintaan ya. Ini kegiatan make atau produksi ini biasanya dilakukan atas dasar ramalan ya, untuk memenuhi target stok. Nah, ini make to stock atau berdasarkan pesanan, make to order atau engineer to order ya. Nah, proses ini terlibat proses yang terlibat di sini antara lain adalah penjadwalan produksi ya. Ini ya, harus ada penjadwalan produksi ya. Ini terus juga melakukan kegiatan pengetesan kualitas ya. Nah, mengelola barang setengah jadi ya, memelihara fasilitas produksi. Nah, terus yang keempat ini kaitannya delivery ya, pengiriman ya. Proses pengiriman ini kaitan dengan permintaan terhadap barang atau jasa ya. Nah, biasanya ini meliputi order manajemen ya, transportasi dan distribusi. Jadi kalau kita lihat proses yang terlibat di sini adalah kaitannya dengan menangani pesanan ya dari pelanggan.
memilih perusahaan jasa pengiriman transportasi ya, transportasi pengiriman produk sini ya, dan juga kaitannya dengan pergudangan produk jadi ya, dan juga pengiriman tagihan ke pelanggan ya. Ini return. Nah, return ini kaitannya dengan produk yang dikembalikan. Nah, ini biasanya produk yang salah order ya, produk yang cacat ya. Nah, berarti ini kan perlu adanya penjadwalan pengembalian ya. Nah, melakukan sebuah pengembalian produk yang return atau yang salah ya, atau yang reject ya, yang rusak misalkan ya. Tuh. Ya, ini jadi sehingga kalau kita post delivery customer support juga merupakan bagian dari proses return ini ya. Sehingga kalau kita lihat di sini 5 proses inti dalam SCOR ini ya. Ini plan ya, ini simpulannya di sini ya. Terus ada di sini ada source, make, deliver, return ya, ini ya. Kalau kita lihat SCOR memiliki 3 hierarki proses ya. Level 1 ya, ini ada level tertinggi ya, yang memberikan definisi umum 5 proses di atas tadi ya, plan, source, make, delivery, return. Sedangkan level 2 itu kaitannya dengan konfigurasi level, di mana supply chain perusahaan bisa dikonfigurasi ya, berdasarkan sekitar 30 proses inti di sini ya. Terus juga level 3 di sini dinamakan proses elemen level. Nah, ini mengandung definisi elemen proses, input, output. Jadi metrik masing-masing elemen proses ini ada benchmarknya ya. Gitu. Ya, ini ada metrik pada model SCOR. Secara umum ya, dimensinya ini menggunakan pengukuran reliability. Nah, ini ya. Ini ya, reliability, ada responsifnya, terus ada apa? Flexibility ya, cost, aset. Ini sebagai contoh di sini ya, pelanggan sangat berkepentingan terhadap kinerja pengiriman. Nah, ini ya, keterlambatan, kerusakan sewaktu proses pengiriman menjadi perhatian penting tuh biasanya bagi pelanggan, sehingga delivery performance adalah metrik dari customer facing di sini. Delivery penerimaan barang terhadap customer ini menjadi sebuah metrik yang penting ya. Bagaimana reliability-nya, responsifnya, flexibility-nya, cost-nya, asetnya ya. Ya, ini contoh metrik berupa tabel ya. Performance ya, di sini dari metrik level 1 ya di sini. Kalau kita lihat di sini ada reliability-nya ya. Ini ada responsifnya, ada flexibility, terus cost, aset ya. Nah, ini kaitannya dengan customer facing, internal facing. Nah, ini kaitannya customer facing ini penerimaan artinya produk atau barang yang sudah diterima oleh customer ya di sini. Bagaimana performance atributnya, isinya di sini ya. Delivery performanya gimana? Nah, performance dari pengirimannya seperti apa? Ya. Apakah dia ada reliability-nya ya, responsif atau bagaimana ya? Ya, apakah reliability? Ya, ini. Terus fill rate-nya ya, perfect order-nya dan sebagainya di sini ada banyak di sini. Ya. Apakah dia reliability, responsif, fleksibel ya, ini. Nah, dari sisi internal facing-nya seperti apa? Cost-nya bagaimana? Ya, asetnya seperti apa? Ya, ini. Ya, itu. Customer facing di sini ya penting bagi pelanggan. Internal facing penting untuk monitoring internal, tetapi tidak langsung menjadi perhatian dari pelanggan ya. Sehingga kalau kita lihat di sini perusahaan-perusahaan yang tergolong dari best in class ya di sini ya. Nah, ini memiliki kinerja supply chain
ya yang secara signifikan lebih bagus dibandingkan perusahaan rata-rata ya. Ini. Kalau kita lihat di sini ada tabel 12.2 ya. Ada contoh perusahaan best in class yang mampu mengirim 93% sini. Nah, 93% dari pesanan pelanggan sesuai jadwal. Artinya tepat waktu ya 93%. Sementara perusahaan lain rata-rata hanya mampu mencapai angka 69% ya. Nah, ini contohnya. Ya, ini adalah contoh tabel ya, contoh tabel penjelasan metrik dari supply chain ya. Nah, ini perusahaan yang mempunyai kelas yang bagus gitu ya. Jadi dari delivery performanya ya, persentase order terkirim sesuai jadwal itu 93% ya, dibandingkan dengan rata-rata perusahaan yang lain 69% ya. Nah, ini. Terus juga dari sisi fill rate by line item, persentase jumlah permintaan dipenuhi tanpa menunggu, diukur setiap jenis produknya. Nah, ini tanpa menunggu, jadi menunggunya tidak terlalu lama gitu ya, bahkan tidak tanpa menunggu, langsung cepat direspon 97% ya. Nah, ini rata-rata perusahaan yang lain 88. Nah, ini kaitannya dengan persentase order yang terkirim komplit dan tepat waktu. Nah, ini ya 92,4% ya, dibandingkan dengan perusahaan rata-rata lain 65 ya, 65,7. Nah, begitu juga yang lainnya. Waktu antara pelanggan memesan sampai pesanan tersebut mereka terima. Wah, di sini 135 hari nih ya. Kalau perusahaan-perusahaan bagus ya, best in class. Kalau rata-rata perusahaan yang lain itu 235. Beda jauh ya harinya. Itu. Ya, terus juga persentase dari pengeluaran untuk garansi terhadap nilai penjualan. Ya, di sini 1,2%. Sedangkan perusahaan yang lain rata-ratanya 22,4. Terus kaitan dengan lama persediaan, cukup untuk memenuhi kebutuhan kalau tidak ada pasokan lebih lanjut. Nah, ini. Jadi kalau persediaannya habis, nah perusahaan yang punya track record best in class itu mampu menunggu selama 55 hari. Nah, sedangkan yang perusahaan rata-rata itu 84 hari ya. Nah, ini lumayan nih, beda jauh ya. Terus kaitan dengan waktu antara perusahaan membayar material ke supplier dan menerima pembayaran dari pelanggan untuk produk yang dibuat dari material tersebut. Ini 35,6 hari. Ya. Jadi dia mampu membayar ke supplier itu lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan rata-rata. Ini 99,4 hari. Itu. Terus yang selanjutnya ini berapa kali suatu aset bisa digunakan untuk memperoleh revenue, profit ya. Wah, ini dia sampai 4,7 kali, sedangkan yang rata-rata ya 1,7 ya. Itu ya. Oke ya, itu ya untuk pengukuran kinerja supply chain management sesi 1. Nanti akan ada sesi 2 ya, untuk bagaimana cara perhitungannya, contoh perhitungannya. Sampai ketemu lagi di session selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.